Kami dari kelompok 8 akan membahas teori kepribadian yang dikemukakan oleh Erik H. Erikson, yang dimana teori tersebut termasuk ke dalam aliran psikoanalisis kontemporer. Erikson menekankan pentingnya psikologi ego, perubahan perkembangan sepanjang hayat, dan pemahaman kepribadian melalui latar belakang sosial dan kekuatan-kekuatan riwayat hidup. Erikson memandang ego sebagai struktur kepribadian otonom. Yang dimaksud dengan otonom yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk mandiri dalam mengambil keputusan, bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi, serta memiliki kemandirian dalam mengolah diri. Dan teorinya terfokus pada kualitas ego yang muncul pada setiap periode perkembangan. Kualitas ego tersebut merujuk pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan tuntutan masyarakat, serta kemampuan untuk menanggapi perubahan dan tantangan hidup dengan cara adaptif atau penyesuaian. Dinamika kepribadian menurut Erikson mencerminkan perjalanan sepanjang hidup seseorang dalam menanggapi konflik dan menyelesaikan tugas perkembangan untuk mencapai keseimbangan psikologisnya. Dinamika tersebut mencakup konsep-konsep seperti konflik internal, pertumbuhan psikososial, dan integrasi identitas sepanjang rentang hidup individu. Konsep-konsep ini mencirikan perubahan dinamis dalam interaksi individu dengan lingkungannya seiring berjalan waktu. Dinamika tersebut mencakup respon terhadap tugas perkembangan, penyesuaian, perubahan dalam persepsi diri, serta hubungan sosial. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Dalam teori Erik Erikson, terdapat 8 perkembangan kepribadian yang memuat ciri khas dari setiap perkembangan tersebut. 8 perkembangan tersebut ialah: yang pertama, trust versus mistrust, atau kepercayaan versus kecurigaan. Terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai yang ditimbulkan atau dihadirkan dari lingkungannya. Sang bayi tersebut sepenuhnya mempercayai orang yang mengasuhnya atau orang tuanya, dan cenderung tidak mempercayai orang asing. Bukan hanya orang asing saja, tetapi bayi tersebut menaruh kecurigaan terhadap suara asing, benda asing, atau apa saja yang asing yang jarang dilihatnya. Kepercayaan pada bayi tersebut dapat terbina dengan baik apabila dorongan oralisnya terpuaskan dengan baik. Apabila kepercayaan dan ketidakpercayaan seimbang pada tahap ini, maka akan memunculkan pengharapan pada bayi tersebut. Selanjutnya, tahap 2 yaitu autonomi versus shame and doubt, atau swatantra versus rasa malu atau ragu-ragu. Terjadi pada usia sekitar 2-3 tahun atau masa kanak-kanak awal atau early childhood. Pada masa ini, anak-anak sudah bisa berdiri sendiri, duduk, berjalan, bermain, dan sebagainya. Karena kemampuan dasar tersebut, si anak tersebut mulai memiliki rasa malu untuk melakukan sesuatu, sehingga dia perlu seseorang yang dapat memberikan dia arahan. Orang tua sangat berperan penting dalam tahap ini. Orang tua dapat mengarahkan rasa malu anak tersebut supaya lebih berani, tetapi tidak terlalu over berani, karena menurut Erikson, rasa malu atau ragu-ragu tersebut perlu. Apabila sang anak tidak diawasi dengan baik, maka akan terjadi kesalahan yang akan memunculkan rasa malu-malu pada tahap selanjutnya. Tahap ketiga yaitu tahap inisiatif versus guilt, atau inisiatif dan rasa bersalah. Terjadi pada usia sekitar 4-6 tahun atau masa prasekolah. Pada tahap ini,
seorang individu memiliki kecakapan-kecakapan berdasarkan bakat masing-masing, yang dimana kecakapan tersebut membuatnya banyak beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan. Yang tentunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi kegagalan-kegagalan yang memunculkan rasa bersalah pada hatinya. Kegagalan tersebut memunculkan inisiatif untuk belajar lebih lagi supaya kegagalan itu dapat teratasi. Kepuasan dalam tahap ini dapat tercapai apabila inisiatif membuahkan hasil dan dapat menutupi kegagalan tersebut. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap industri versus inferiority atau industri versus inferioritas. Terjadi pada usia sekitar 6-12 tahun atau masa sekolah. Pada tahap ini, dorongan untuk mengetahui segala hal atau berkontribusi dengan lingkungannya sangat besar pada dalam diri seorang anak. Hal tersebut disebut dengan industri. Namun, untuk menjalankan dorongan tersebut terdapat keterbatasan-keterbatasan kemampuan atau hambatan untuk meroleh pengetahuan yang dialami oleh anak tersebut, di mana hambatan ini dapat mengakibatkan memunculkan rasa rendah diri dalam hati anak tersebut. Adapun perkembangan kepribadian yang kelima yaitu identitas versus identitas confusion, yang dimana dimulai di waktu masa puber dan berakhir di usia 18 atau 20 tahun. Pada masa ini, individu sibuk dengan dirinya sendiri dilatar belakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai peluang konflik, baik yang berhubungan dengan seks, pekerjaan, keyakinan diri, dan filsafat hidup. Yang keenam, ada intimasi versus isolation yang terjadi pada masa remaja awal 20-30 tahun. Pada masa ini mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan yang intim hanya menggunakan orang-orang eksklusif yang sepaham. Yang ketujuh, ada generativity versus stagnation yang terjadi pada masa dewasa tengah 30-60 tahun. Pada masa dewasa ini waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Yang terakhir ada ego integrity versus despair yang terjadi pada umur 60 atau 65 tahun ke atas. Di masa ini menjadi tua bukan berarti menjadi tidak generatif. Sudah tidak menghasilkan keturunan tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain. Misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus cucu dan remaja pada umumnya. Adapun struktur kepribadian dari teori Erik Erikson yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ego kreatif, yaitu ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Yang kedua ada ego otonomi fungsional, yaitu ego yang berfokus pada penyelesaian ego terhadap realita. Yang terakhir ada pengaruh masyarakat, yaitu pembentuk bagian terbesar ego. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Adapun aplikasi teori Erikson yang berfokus pada perkembangan sosial sehingga aplikasinya terutama di bidang pendidikan sosial, khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Adapun konsep krisis identitas ternyata aplikatif untuk menginterpretasi 5 ranah sumber krisis pemuda di Amerika, yaitu problem dengan pemilihan kerja, konflik dengan orang tua, keanggotaan kelompok sebaya, hubungan cinta remaja, dan penggunaan obat psikoterapik. Di bidang psikoterapi, analisis konflik sosial dapat membantu pemahaman kepribadian klien. Namun, Erikson tidak mengusulkan treatment yang khas sesuai dengan fokus teori psikososialnya. Sedangkan di bidang pengukuran, Erikson mengembangkan play construction test, yang dimana anak usia bermain dan usia sekolah diminta membayangkan dirinya menjadi sutradara dan membuat adegan film yang menarik, menggunakan mainan yang disediakan. Rosenthal bersama-sama dengan Gurney dan Moore mengembangkan Erikson Psychosocial Stage Inventory atau yang disingkat dengan EPSI. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf.